Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang sukses, yang berhasil. Dan itu bukan hanya sekedar mengandalkan talenta, tapi kita perlu menjadi pribadi bertalenta plus. Perlu ada tambahan kepada talenta kita. Dan saat ini kita perlu menambahkan keberanian. Keberanian perlu ditambahkan ke dalam talenta kita, ke dalam kehidupan kita. Karena keberanian itu adalah penguji dari talenta tersebut. Kalau kita berbicara tentang keberanian, banyak orang mengira keberanian itu harus ada. Harus ada ketika situasi genting. Ketika situasi ada bahaya ekstrim, ada ketegangan mental, ada bencana atau ada perang. Enggak seperti itu. Sebenarnya keberanian yang sesungguhnya lebih luas daripada pengertian tersebut. Dan sebenarnya keberanian itu lazim ya, lazim atau ada di dalam kehidupan kita dan mungkin tidak seperti yang kita perkirakan. Keberanian sebenarnya muncul itu dari kehidupan keseharian kita. Seperti yang dikutip oleh profesor, penulis, dan pembela kebenaran C.S. Lewis. Dia menulis gini, keberanian bukan sekedar salah satu kebaikan, tetapi juga bentuk setiap kebaikan pada titik pengujiannya. Kita tidak mampu melakukan sesuatu yang bermakna tanpa disertai keberanian. Orang yang menampilkan keberanian, dia mampu hidup tanpa penyesalan. Nah, berbicara tentang keberanian, banyak sekali tokoh-tokoh di dunia ini yang punya keberanian dan menjadi teladan bagi kita. Saat ini ada salah satu tokoh yang sangat menonjol mental keberaniannya, yaitu Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris yang berhasil mengalahkan tentara Nazi pimpinan Hitler ketika Eropa nyaris dikuasai oleh tentara Nazi. Perdana Menteri Churchill bisa memimpin Inggris mengalahkan tentara Nazi tersebut dan mengubah sejarah bukan hanya di Eropa tapi juga sejarah dunia. Kita akan belajar dari Winston Churchill yang disebut jagoan dari Inggris. Sebagai pemuda, Churchill mengharapkan kejayaan bagi dirinya. Saat berusia 16 tahun dan berada di sekolah di Harrow, Churchill menjawab dengan berani pertanyaan-pertanyaan teman sekelasnya tentang masa depannya. Dia bilang begini, saya dapat melihat sangat banyak perubahan yang akan terjadi di dunia yang damai ini. Gejolak-gejolak besar, pertarungan mengerikan, peperangan yang tidak dapat dibayangkan seseorang. London akan berada dalam bahaya dan diserang. Saya akan terkenal karena mempertahankan London. Ketika saya menduduki jabatan tinggi, saya akan berkewajiban menyelamatkan ibu kota, menyelamatkan kerajaan. Itulah yang dikatakan Churchill remaja. Visi yang dimiliki Churchill terhadap peranannya sangat jitu. Setelah Eropa jatuh ke tangan Nazi, di bawah pimpinan Churchill, Inggris Raya
berjuang menghadapi Nazi selama 2 tahun. Ia menentang Hitler dan terus-menerus menggerakkan bangsanya ketika mereka menderita karena pengeboman pesawat-pesawat Jerman dan menghadapi ancaman invasi dari Jerman. Pada tahun 1930-an, sebelum perang berkecamuk, Inggris memiliki strategi yang memenuhi tuntutan dari Hitler. Ketika itu Churchill mengekspresikan perlawanannya dengan tajam terhadap strategi tersebut. Pada tahun 1940, saat Perdana Menteri Neville Chamberlain dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya, Inggris mencari sosok pemimpin kuat untuk menggantikannya. Dengan sendirinya, pengganti Chamberlain adalah Lord Halifax, Menteri Luar Negeri. Namun Halifax sadar dirinya tidak memiliki kualitas untuk kedudukan tersebut. Akhirnya ia menolak. Itulah saatnya Churchill yang berusia 66 tahun diminta mengisi kekosongan jabatan tersebut. Mengapa Churchill terpilih menjadi Perdana Menteri? Padahal ia tidak disukai halayak selama bertahun-tahun. Mengapa orang yakin Churchill berani memimpin bahasa Inggris, sedangkan sebagian orang pesimis terhadap kemampuannya? Jawabannya, karena keberanian Churchill telah teruji oleh waktu, dan keberaniannya itu sudah membuktikan talentanya. Di mana teruji keberaniannya itu? Dari sini. Ceritanya seperti ini. Saat remaja, sebenarnya Churchill ini siswa biasa-biasa aja. Ia canggung dan sangat mudah berbuat salah. Sebagai remaja di sekolah berasrama di Harrow, ia bukan murid yang cemerlang sampai mempersiapkan karirnya di militer. Churchill pandai ilmu sejarah, penunggang kuda yang baik, dan pernah memenangkan kejuaraan anggar. Setelah tamat bersekolah di Harrow, ia menyelesaikan pelatihan perwira militer di Sandhurst. Pada tahun 1895, saat berusia 20 tahun, ia ditugaskan dalam Hussar keempat, sebuah unit kavaleri yang ditempatkan di India. Tujuan jangka panjang Churchill adalah memasuki kancah perpolitikan seperti ayahnya. Tetapi ia ingin menorehkan nama emasnya dalam bidang militer. Sementara menunggu berlayar ke India, ia ingin sekali bertindak dan bergabung dengan pasukan Spanyol yang sedang berperang di Kuba, menjadi pengamat untuk menguji keberaniannya. Ia lalu menulis gini, rasanya saya lebih baik berlatih sendiri dengan melakukan perjalanan terjadwal untuk memastikan cobaan berat yang sangat sesuai dengan temperamen saya. Ia membuktikan dirinya berani menantang bahaya, sehingga direkomendasi menerima bintang kehormatan, the Cross of the Order of Military Merit. Begitu ditempatkan di kota Madras yang sepi di India, Churchill segera merasa jemu dan bertindak sekali lagi. Ia mendaftar menjadi wartawan untuk pasukan Malacan di perbatasan barat Laut India yang berada 3.200 km dari Madras. Tetapi akhirnya ia bergabung menjadi staf panglima perang. Saya ingin memainkan permainan ini dengan baik, dan jika kalah, artinya saya tidak mampu memenangkan permainan lainnya. Tulis Churchill kepada keluarganya. Saya lebih berambisi meraih reputasi sebagai pemberani melebihi apapun yang ada di dunia ini. Churchill tidak perlu waktu lama untuk membuktikan keberaniannya. Ia mengalami 2 pertempuran. Pertama kali ketika kesatuannya diserang, Churchill terjebak dalam pertempuran selama 13 jam. Ia piawai bertempur dan bahkan membantu perwira lain untuk menggotong seorang tentara yang terluka ke tempat perlindungan. Ia kemudian menulis, peluru-peluru itu tidak perlu dikhawatirkan. Saya tidak yakin Tuhan menciptakan makhluk tangguh seperti saya untuk binasa dengan cara biasa. Selama 40 tahun ia menguraikan
pengalaman pertempuran keduanya sebagai yang terdahsyat di perbatasan barat laut. Selama pertempuran yang berlangsung 5 jam itu, ada 50 orang tentara terluka dan 17 orang tewas, termasuk komandan resimen di kesatuannya. Saat situasi mereda, Churchill lagi-lagi ingin bertindak. Dengan bantuan ibunya, ia mendaftar ke Lancer ke-21 di Kairo. Dengan bergabungnya Churchill dalam Lancer, ia ikut ambil bagian dalam serangan kavaleri terbesar dan terakhir dalam sejarah tentara angkatan darat Inggris. Hari itu, kesatuannya melakukan pengintaian dekat Khartoum dan melihat 150 orang musuh bersenjata tombak. Tentara Inggris menyerang musuhnya, kemudian menyadari mereka dalam jebakan. Mereka terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1. Dalam 2 menit saja, 119 ekor kuda terluka, 21 orang tentaranya terbunuh, dan lebih dari 50 orang terluka. Churchill bertarung dengan gagah berani, dan kesatuannya menang dengan gemilang. Pada tahun 1899, Churchill berpikir dia mulai karir politiknya. Ia mengundurkan diri dari tentara dan mencalonkan jadi anggota parlemen. Tapi kalah. Selanjutnya, karena dia kalah di parlemen, dia pergi ke Afrika Selatan. Dia sebenarnya jadi wartawan dari The Morning Post. Ketika pasukan dari kereta api bersenjata, dia ada di kereta tersebut, memberontak menyerang dan menyebabkan kereta yang ditumpangi Churchill keluar dari rel. Churchill mengambil alih pimpinan dengan tenang dan menggerakkan pasukan. Ia membantu membersihkan rel supaya lokomotif dan gerbangnya dapat lolos mengangkut para korban yang terluka. Kemudian, ia kembali untuk membantu komandan pasukan, tetapi tertangkap musuh. Ia ditahan sementara waktu di Pretoria. Namun Churchill menolak untuk menyerah. Setelah sebulan ditahan, ia nekat melarikan diri dari penjara. Ia memanjat tembok penjara dan melompat ke arah kereta barang. Para pemberontak Boer menjanjikan hadiah bagi siapapun yang menemukan Churchill mati atau hidup. Tapi ia sukses menuju Durban. Ketika sampai di sana, ia mendapat dirinya menjadi pahlawan nasional dan selebriti internasional. Setelah bertugas selama 6 bulan di The South African Light Horse Resimen Kavaleri Tentara Liar, Churchill kembali ke Inggris dan mencalonkan diri kembali menjadi anggota parlemen. Kali ini Churchill menang. Ia berusia 26 tahun. Cucu dari Churchill, Winston R. Churchill, menulis gini: ketika orang mengingat banyaknya kejadian berbahaya yang dialami Churchill setelah mengundurkan diri dari komisi dan menjadi anggota parlemen pada usia 26 tahun di tahun 1900, seperti saat keluar dari reruntuhan pesawatnya yang jatuh pada awal penerbangannya. Saat berjaga di parit perlindungan di Flanders, di mana ia menjadi komandan batalion ke-6 The Royal Scot Fusiliers di garis depan tahun 1917, dan saat ia tertabrak taksi di New York pada tahun 1930, orang dapat menyimpulkan bahwa keberadaannya setelah mengalami seluruh bahaya tersebut bukan sekedar keajaiban. Jadi, ketika Winston Churchill terpilih menjadi Perdana Menteri pada tahun 1940, orang mengenal dirinya akan memahami apa yang dialami Inggris. Keberanian, keteguhan, dan talentanya telah teruji sempurna. Churchill sudah mempersiapkan seluruh hidupnya untuk menghadapi situasi dalam perang 5 tahun tersebut. Dan kinerjanya tidak mengecewakan. Selama perang 5 tahun itu, dia menang. So, salam memiliki keberanian, karena itu menguji talenta dan hidup kita. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.